Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Hai, selamat datang di Radio Talk. Saatnya kamu bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Dan balik lagi bareng Tifa di sini. Masih di rangkaian Semarak Pendidikan Riau 2025 di Mall Pekanbaru. Dan kali ini di samping Tifa sudah bersama dengan Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru. Ada Bapak Zahar MPD. Halo Bapak. Iya, halo. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Zahar gimana nih Pak? Antusiasme melihat dari acara yang diselenggarakan, yang tentu ini juga melibatkan anak-anak sekolah ya Pak ya? Betul. Ini bagaimana Pak? Ini suatu terobosan yang luar biasa. Karena apa? Karena memang potensi yang dimiliki anak-anak kalau tidak ditampilkan, disalurkan, dia akan terpendam begitu saja. Jadi ibaratnya emas itu kalau nggak diambil di dalam lumpur, dia akan tetap seperti lumpur. Benar. Maka dengan ada media tempat mereka tampil di mall, kemudian dihadiri orang nomor 1 di Riau, insya Allah memberikan motivasi yang luar biasa bagi anak-anak untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dia untuk menampilkan yang terbaik. Baik. Nah, SMA 5 itu bisa dilihat tadi solo songnya satu orang putri itu, kemudian penampilan mereka tari persembahan, kemudian pencak silat kompang dan seterusnya. Nah, itu yang selama ini mereka hanya tampil di sekolah. Sekarang dengan tampil dilihat Pak Gubernur, Pak Kadis, mereka termotivasi. Baik, termotivasi dari Iya. anak-anak itu sendiri ya Pak Betul, ya. betul. Karena memang biasanya anak-anak ini ranahnya cuma di sekolah saja, tapi ini Iya. menjadi salah satu wadah inovasi terbaru lagi ya Pak ya, untuk Betul. anak-anak bisa tampil percaya diri lagi di masyarakat umum gitu. Betul. Dan Pak, ini kita beralih sedikit nih Pak dari acara ini gitu ya. Boleh. Kilas balik mungkin Pak beberapa tahun lalu ketika Bapak masih di era sekolah. Iya. Ini gimana nih Pak? Iya. Di era Bapak bedanya dengan era zaman sekarang ini gimana Pak pengalamannya? Waduh, memang jauh berbeda ini. Karena ya zaman terus berubah dan anak-anak kan hidup di zamannya. Zamannya kita dulu memang zamannya masih jauh dari kekurangan. Ya, banyak kekurangan gitu. TV kita masih hitam putih, kemudian belum punya handphone. Benar. Terus informasi itu datang Satu arah begitu ya satu Pak ya? arah. Dan kalau belajar ya paling jam 9 kita udah tidur dan cepat bangunnya. Nah, sekarang itu berubah drastis. Anak-anak dapat informasi yang serba cepat, lebih cepat dari guru. Kemudian akibatnya adalah mereka tidur agak telat dan bangunnya pagi agak telat juga. Sama juga ya Pak ya? Dan banyak yang telat begitu. Nah, itu memang ada plus minus, tapi kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Kita harus menerima dan selalu mendampingi dan terus jangan sampai melupakan nilai-nilai. Ya, zaman boleh canggih, otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Makkah. Nah, begitu. Masya Allah. Berarti memang adab dan ilmu itu Adab. harus berdampingan ya Pak ya. Betul, betul. Baik. Dan Pak, ini di era zaman sekarang seperti yang Bapak bilang tadi kan ada banyak sekali ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para siswa, dan juga mungkin ini menjadi tantangan juga untuk guru gitu ya Pak. Betul, Nah, betul. bagi Bapak sendiri sebagai kepala sekolah nih Pak, itu bagaimana nih potret pendidikan generasi zaman sekarang nih Pak? Ya, kita sangat mendukung apa yang diprogramkan oleh kementerian sekarang. Pelajaran mendalam. Nah, itu sangat terbantu. Artinya apa? Anak-anak yang mendapatkan ilmu itu memang dikaji secara mendalam, sehingga mereka nanti lahir secara lebih profesional. Baik. Jadi sesuatu yang dia ketahui bukan hanya mengenal kulit, tapi sampai ke intisarinya permasalahan itu dia paham. Nah, itu yang diharapkan. Nah, jadi kita optimis dengan adanya kurikulum baru ini, semua sudah bergerak masif. Insya Allah Indonesia Emas itu
kita tidak perlu khawatir. Optimis ya Siap, Pak ya. iya. Kita sama-sama optimis untuk melihat nanti di tahun 2045 ya Pak ya. Insya Allah, Insya mungkin itu Allah. kita udah pensiun dan yang ada adalah anak-anak muda yang ada sekarang ini. Mereka yang tampil dengan bagus, Baik. percaya diri. Insya Allah itulah yang generasi penerus kita nanti. Dan ini Pak, pastinya juga keterlibatan pendidikan ini bukan hanya dari sekolah, siswa, guru, dan juga pemerintah begitu ya. Tapi ada peran orang tua di dalamnya nih Pak. Nah, Betul. menurut Bapak ini bagaimana nih Pak? Keterlibatan dari orang tua khususnya dan juga masyarakat pada umumnya nih Pak dalam mendukung nilai-nilai yang ingin diterapkan dari sekolah itu sendiri Pak. Betul, ini wajib. Artinya tidak bisa ditolerir lagi. Orang tua, kemudian pihak sekolah, nah itu memang harus berkolaborasi. Kalau tidak, kalau hanya sekolah saja yang mati-matian mengajari anak begini begitu, tapi lingkungan orang tua tidak mendukung, maka itu juga akan berakibat gagal. Baik. Nah, artinya kalau lingkungan kita mendukung, insya Allah itu anak-anak juga akan berubah. Apa yang diajarkan di sekolah akan nyambung dengan apa yang diajarkan di rumah dan orang tua dan lingkungan sekitar. Oke, Nah, itu harus tidak bisa dipisahkan. harus sinergitas ya Lingkungan, Pak ya. ya orang tua dan pihak sekolah. Pihak sekolah. Siap Bapak. Ya. Oke Bapak, untuk harapannya nih Pak untuk anak-anak zaman ataupun di era saat ini Pak. Ya mungkin kita tahu ya Pak ya, ini tuh banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Mungkin dari perkembangan teknologi ya Pak ya. Banyak Ya. sekali sekarang nih Pak teknologi-teknologi yang ada. Itu bagaimana tuh Pak harapan ke depannya? Saya melihat perkembangan zaman high tech itu tidak perlu ya harus dan wajib hukumnya itu. Kenapa? Perkembangan teknologi seperti pesawat dan seterusnya. Saya kebetulan guru fisika ya, saya bisa jelaskan itu. Oke. Bagaimana kita akan bersaing dengan negara luar sementara orang sudah bikin pesawat tempur yang begitu canggih. Nah, anak muda Indonesia kemana? Pertahanan bangsa punya rudal, punya tank. Nah itu kalau kita ngimpor terus ya gimana anak muda? Kenapa tidak dikerahkan anak muda ini untuk belajar? Nah belajar pasti membutuhkan orang-orang pintar dan orang cerdas. Baik. Gimana rudal itu ditembakkan harus tepat pada sasarannya, tentu harus punya kecepatan awal yang jelas, Benar. sudut elevasinya jelas, nah baru tepat sasaran. Jarak tempuhnya yang dicapai rudal berapa? Nah itu di ilmu fisika nggak Waduh. tahu ya, Bapak tahu tuh. Ini kayaknya harus buka kelas sendiri kita ya Pak. Iya, jarak Untuk tempuhnya menjelaskan. berapa, kemudian sudut elevasinya berapa sudah diciptakan dan penolnya berapa kecepatan Oke. awal. Nah baru dia tepat sasaran. Kalau negara kita diserang oleh orang lain ya nggak mungkin kita diam aja, kan kita harus wajib serang. Nah Baik. kita nggak punya rudal, nggak punya tank, nggak punya Alat pesawat tempur. pertahanannya gimana ya Betul. Pak ya? Jadi harus menguasai teknologi. Aha. Kalau saya pikir harus sekitar ya 50% anak-anak muda ini diarahkan untuk mengambil alih teknologi. Baik. Itu wajib. Kenapa? Kalau nggak kita ya jadi bulan-bulanan aja. Nah, Baik. teknologi ibaratnya wajib. Wajib bagi anak tuh. muda. Aha. Iya. Itu untuk anak-anak muda juga jangan malas-malas untuk belajar fisika ya. Harus. Harus. Dan tidak boleh mengeluh ya. Nanti Fisika pas- itu menyenangkan. iya. Pas datang guru fisika, dia mulai loyo. Nah, rumus ke rumus, rumus ke rumus. Nah, itu. Wah, itu kayaknya salah satunya Tifa sih Pak. Nah, itu karena Bapak dari itu dulu, anak pas pelajaran fisika, dia mulai agak mengeluh, agak mulai loyo. Udah mulai ngantuk tuh. Apalagi kalau Tapi- fisikanya abis jam istirahat tuh Pak. Tapi Bapak tahu triknya tuh. Gimana tuh Pak triknya Pak? Kalau dia agak siang, Bapak sengaja bawa segayung air. Waduh. Pak taruh di atas meja, dia udah lihat. Oke. Kalau udah ngantuk, Bapak siram pakai air. Nah, akhirnya semua semangat. Itu trik aja membuat dia bangun. Oke. Ini kayaknya siswanya Bapak udah pada paham semua ya Pak. Ya, dia udah kenal itu. Udah berwudu dulu kayaknya sebelum masuk kelas. Iya. Oke Pak, terakhir mungkin boleh Pak dikasih pesan-pesan untuk anak-anak ataupun siswa-siswa di era sekarang untuk bisa terus semangat dalam belajar dan tentunya juga untuk menguasai semua ilmu-ilmu yang ada di sekolah dan mungkin juga di luar sekolah begitu ya Pak Nah, ya. dua aja pesan nih. Apa itu, Yang Pak? Pertama. Aha. Ridhollah ridho Allah tergantung ridho orang tua. Maka kalau mau jadi pintar, mau cerdas, mau jadi orang adalah kamu harus mencari ridho orang tua. Itu yang pertama. Masya Allah, baik.
Yang kedua, nah ini menggali ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu dekat dengan menulis. Baik. Kalau kamu banyak menulis, insya Allah ilmunya lengket. Tapi kalau hanya lewat Digital? digital, dibaca lewat doang. handphone hanya baca doang, 5 menit hilang. Benar. Pasti tidak lengket. Benar. Nah, kita kembali ke sana, insya Allah dua itu generasi masa depan semuanya dapat ridho dari orang tuanya. Dan dia memang rajin menuntut ilmu seperti Imam Ali menuntut ilmu. Baik, berarti Oke. cuma 2 nih tipsnya ataupun pesan dari Pak Zahar. Yang Iya. pertama, minta ridho dulu dari orang tua, minta doa. Dan yang kedua, belajar dengan cara dicatat ulang lagi ya Pak ya. Kalau perlu, kalau perlu dicatat ulang lagi deh biar Ya, semuanya biar bisa lengket. teringat lengket di Lengket di kepala. kepala. Terima kasih Pak Zahar Ya, sama-sama. sudah mampir di podcast RRI Pekanbaru. Sama-sama, Semoga alhamdulillah ini merupakan kesempatan luar biasa bagi saya nih, karena sudah lama juga nggak ke RRI. Udah lama nggak main ya, Pak, ya? Iya betul. Biasanya kami sering ngisi SMA 5 di situ. benar. Ya mudah-mudahan berikutnya Kita main kerjasama, lagi. ya insya Allah RRI dan SMA 5 tetap terjalin Pak. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Zahar Ya, terima sudah kasih. mampir di podcast RRI Pekanbaru dan udah sharing nih tentang gimana dunia pendidikan yang ada di era zaman sekarang ini. Dan Radio People, kita cukupkan dulu sampai di sini episode Radio Talk edisi hari ini dan sampai jumpa di Radio Talk selanjutnya. Tifa pamit undur diri. Bye bye. Indonesia is me.